Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang materi kami, yaitu berupa poliuretan. Yaitu selanjutnya, selanjutnya adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alia dengan NIM akhiran 49. Yang kedua adalah saya sendiri, yaitu Satrio dengan NIM akhiran 32. Yang ketiga ada Kemal dengan NIM akhir 03. Dan terakhir ada Ivon dengan NIM akhir 15. Selanjutnya, pertama, apa sih definisi politeran sendiri? Yaitu merupakan polimer yang mempunyai ciri khas gugus fungsi uretan dalam rantai utama polimernya. Gugus fungsi uretan sendiri yaitu NHCOO dihasilkan dari reaksi antara isosinat dengan senyawa yang mengandung gugus hidroksil. Nah, secara prinsipnya poliuretan sendiri dibuat dengan cara mereaksikan dua bahan kimia reaktif, yaitu poliol dengan diisosianat. Nah, poliuretan sendiri ditemukan pada tahun 1937 oleh Profesor Otto Breyer. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada dari kegunaan poliuretan. Nah, poliuretan adalah jenis polimer yang sangat unik dan luas pemakaiannya. Dengan sekitar 70% poliuretan digunakan untuk membuat busa. Nah, contohnya ada berapa, yaitu pertama ada serat untuk bahan spandex atau elasten. Yang kedua itu digunakan untuk spons seperti untuk busa kasar atau selator. Selanjutnya yaitu elastomer, ya, berupa karet keras. Dan ada coating, yaitu pelapis yang tahan air. Oke, next slide. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Alia. Oke, kemudian kita masuk dalam pembentukan busa poliuretan. Dari ketiga reaksi ini dapat dipahami bahwa air bereaksi dengan isosianat untuk menciptakan gas karbon dioksida yang mengisi dan mengembangkan sel yang diciptakan dalam proses pencampurannya. Nah, reaksinya ini kan ada tiga langkah. Jadi yang pertama, molekul air tersebut bereaksi dengan gugus isosianat untuk membentuk asam karbamat. Nah, keadaan asam karbamat yang tidak stabil dan penguraiannya membentuk karbon dioksida dan sebuah amina. Untuk yang ketiga, amina akan bereaksi dengan lebih banyak isosianat untuk menghasilkan sebuah urea buatan. Nah, dari ketiga reaksi ini, air memiliki berat molekul yang amat rendah. Jadi, meski persen beratnya air kecil, perbandingan molarnya air itu tinggi dan menghasilkan urea yang berjumlah banyak. Dan urea tersebut tidak sangat mudah larut dalam campuran reaksi yang cenderung membentuk fase segmen keras yang memiliki sifat dapat terpisah sebagian besar terdiri dari poliurea. Perlu diketahui bahwa konsentrasi serta organisasi dari fase poliurea memiliki dampak yang signifikan bagi sifatnya, yaitu pada busa poliuretan. Halokarbon dan hidrokarbon dipilih sebab memiliki titik didih pada atau mendekati di suhu kamar. Karena reaksi polimerisasi tersebut bersifat isotermik, bahan pembusa ini akan menguap menjadi gas saat proses reaksinya tadi berlangsung. Keduanya memiliki proses pengisian dan pemuaian matriks polimer seluler yang kemudian menciptakan sebuah busa. Dalam reaksi ini penting diketahui bahwa gas tiup tidak menciptakan sel busa. Nah, sel busanya ini merupakan hasil dari gas tiup yang tercampur ke dalam gelembung yang diaduk ke dalam sistem di waktu pencampurannya. Namun, pada kenyataannya, mikroseluler berdensitas lebih tinggi dan bisa dibentuk tanpa penambahan bahan tiup dengan pembuihan secara mekanis komponen poliol sebelum digunakan. Next, bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses produksinya, yaitu pertama, eh, raw material akan dicampur di storage.
yaitu reaktor batch berpengaduk. Kemudian, dengan ditambahkan tekanan eh, dengan bantuan gas yaitu N2 atau nitrogen, reaksi ini kemudian reaksi ini berlangsung pada keadaan asam. Di mesin neutralization, kemudian eh, zat yang sudah bereaksi akan difilter, kemudian masuk ke kolom purification. Di sini akan dipisahkan airnya dan zat yang mudah menguap. Kemudian produk akan menuju final treatment dan akan dipasarkan. Kemudian mekanisme reaksi pembentukan poliuretan yaitu dimulai dari inisiasi, yaitu setelah gus poliol diaktifkan oleh katalis, maka molekul diisocyanate akan terikat pada gugus aktif poliol, sehingga mulai terbentuk rantai monomer uretan. Kemudian propagasi, pada tahap propagasi, radikal uretan yang terbentuk akan menyerang monomer uretan lain secara terus-menerus, sehingga membentuk radikal polimer yang panjang. Dengan diakhiri oleh tahap terminasi, reaksi polimerisasi pada pembentukan poliuretan akan berhenti dikarenakan habisnya salah satu reaktan dalam pembentukan poliuretan yaitu poliol. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.